Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas ancaman baru yang diduga muncul dari gurun sunyi Irak. Bukan tank, bukan jet tempur, melainkan drone kecil yang disebut bergerak menuju Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Lalu siapa sebenarnya yang diduga menjalankan operasi ini? Dan kenapa sebuah drone dari Irak bisa membuat seluruh kawasan Teluk tegang? Malam di gurun Irak Selatan tidak selalu diisi suara ledakan atau deru jet tempur. Wilayah di sekitar Basra dan Samawa lebih sering terlihat sebagai hamparan tanah gelap. Namun antara 20 April hingga 17 Mei 2026, kawasan sunyi itu diduga menjadi titik awal rangkaian serangan yang mengusik Teluk. Bukan konvoi tank yang bergerak menuju perbatasan, bukan pasukan berseragam. Yang diduga lepas landas justru drone, kecil, sulit terlihat. Pada 19 Juni 2026, Reuters menerbitkan laporan berdasarkan 8 sumber Irak. Mereka menyebut Garda Revolusi Iran diduga membentuk sel rahasia di Irak untuk menjalankan serangan drone terhadap negara-negara Teluk yang menampung pasukan Amerika Serikat. Laporan itu menyebut sedikitnya 7 serangan drone diduga diluncurkan dari lokasi gurun dekat Basra dan Samawa dalam sebulan. 3 serangan mengarah ke Kuwait, 2 menuju Arab Saudi, 2 lainnya menuju Uni Emirat Arab. Rangkaian itu lebih serius daripada satu insiden tunggal. Ada dugaan pola operasi berulang, ada lokasi peluncuran yang dipilih, ada operator yang membawa peralatan, ada jalur komunikasi yang dijaga, ada sasaran di negara berbeda yang tampaknya telah diperhitungkan. Yang membuat laporan ini tidak biasa adalah bentuk kelompok yang disebut terlibat. Selama ini ketika ketegangan regional meningkat, perhatian biasanya tertuju pada milisi besar yang nama, pemimpin, dan wilayah pengaruhnya telah dikenal. Jejak mereka dapat ditelusuri melalui markas, logistik, atau pernyataan terbuka. Kelompok yang diduga bergerak kali ini berbeda. Menurut sumber Reuters, jaringan tersebut terdiri dari 3 atau 4 sel kecil. Setiap sel berisi sekitar 10 petempur Syiah Irak yang dinilai mampu mengoperasikan drone dan perangkat komunikasi. Sejumlah anggotanya disebut berasal dari kelompok payung perlawanan Islam di Irak. Namun struktur baru ini diduga bergerak di luar komando jaringan lama. Ukuran kecil memberi keuntungan bagi operasi rahasia. Kelompok besar membutuhkan tempat berkumpul, banyak kendaraan, gudang persenjataan, serta aliran pasokan yang lebih mudah terlihat. Sel kecil dapat berpindah lebih leluasa. Peralatannya dapat dibawa dalam kendaraan biasa. Lokasi peluncuran bisa dipilih jauh dari permukiman, waktu operasi dibuat singkat. Begitu drone terbang dari Irak Selatan, arah tujuannya menyentuh kawasan paling sensitif di Timur Tengah. Kuwait memiliki pangkalan dan fasilitas yang digunakan Amerika Serikat. Arab Saudi memiliki infrastruktur energi yang berpengaruh terhadap pasar dunia. Uni Emirat Arab menjadi pusat perdagangan, pelayaran, dan investasi regional. Karena itu, setiap benda terbang yang melaju menuju Teluk membawa resiko lebih besar daripada ukuran fisiknya. Drone dapat membawa ledakan, tetapi yang lebih cepat menyebar adalah kebingungan. Radar mendeteksi ancaman. Pertahanan udara mengambil keputusan dalam hitungan detik. Pemerintah harus menentukan apakah ini serangan terisolasi, pesan politik, atau awal operasi yang lebih luas. Identitas pelaku menjadi bagian paling rumit. Drone dapat diluncurkan dari wilayah Irak, sementara sasaran berada ratusan kilometer jauhnya di negara lain. Peluncurnya dapat pergi sebelum titik serangan ditemukan. Kelompoknya tidak perlu mengumumkan nama. Tidak ada pihak yang langsung tampil untuk mengklaim. Di tengah keadaan seperti itu, gurun yang selama ini tampak jauh dari pusat konflik berubah menjadi ruang operasi strategis. Dari sana tekanan dapat dikirim ke beberapa negara Teluk tanpa membuka front perang secara terang-terangan. Pola inilah yang perlahan menumbuhkan kecemasan serius di seluruh kawasan Teluk yang sangat rentan. Pagi 17 Mei 2026 mengubah dugaan operasi rahasia itu menjadi masalah lintas negara. Arab Saudi mengumumkan bahwa pertahanan udaranya mencegat 3 drone setelah benda-benda itu memasuki wilayah kerajaan dari arah ruang udara Irak. Pada hari yang sama, Uni Emirat Arab melaporkan insiden yang lebih mengkhawatirkan.
Sebuah drone memicu kebakaran pada generator listrik di luar area inti pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah. Fasilitas itu berada di pesisir barat Abu Dhabi dan merupakan satu-satunya pembangkit nuklir di dunia Arab. Pihak berwenang Uni Emirat Arab menyatakan tidak ada korban jiwa, tidak ada kebocoran radioaktif, reaktor dan sistem keselamatan tetap aman. Namun, kabar itu tidak menghapus kegelisahan. Serangan di dekat fasilitas nuklir selalu membawa bobot psikologis yang jauh lebih besar daripada kerusakan fisiknya. Di lokasi seperti Barakah, setiap sirene memiliki arti berbeda. Petugas keamanan harus memastikan apakah drone membawa bahan peledak, apakah ada unit lain yang masih bergerak, dan apakah ancaman berikutnya akan mengejar infrastruktur yang lebih dekat dengan bagian vital. Dalam hitungan menit, sebuah benda terbang tanpa awak memaksa sistem keamanan nasional bekerja pada tingkat tertinggi. Kejadian ini menyorot sisi paling rumit dari perang drone. Serangan tidak harus menghancurkan target utama untuk dianggap berhasil. Kadang cukup mengenai wilayah sekitar fasilitas strategis. Pesan yang dikirim sangat jelas, pertahanan lawan dapat diuji, jalur terbang dapat dicoba, waktu respon dapat diukur, lalu hasilnya dipelajari untuk operasi berikutnya. Salah satu lokasi yang disebut adalah Pangkalan Udara Ali Al-Salem. Pangkalan ini digunakan oleh pasukan Amerika Serikat sebagai titik penting untuk operasi regional. Laporan itu turut menyebut terminal militer di Bandara Internasional Kuwait sebagai sasaran. Dua sasaran itu menggambarkan tekanan yang diarahkan. Ada kepentingan militer Amerika Serikat, ada simpul transportasi. Satu drone yang menuju lokasi seperti itu tidak hanya dibaca sebagai ancaman keamanan lokal. Insiden tersebut langsung masuk ke kalkulasi Washington, Riyadh, Abu Dhabi, dan Kuwait City. Karena itulah, peluncuran dari Irak Selatan menciptakan persoalan diplomatik yang tajam. Seandainya drone berangkat langsung dari Iran, arah tuduhan dan jalur respon mungkin lebih mudah dipahami. Tetapi ketika titik asal berada di Irak, lapisan persoalannya bertambah. Negara yang menjadi titik peluncuran belum tentu mengenjalikan pelakunya. Negara yang diserang belum tentu dapat membuktikan pihak pemberi perintah. Dan pihak yang diduga berada di belakang operasi dapat tetap menyangkal keterlibatan. Kekaburan ini bukan kelemahan. Dalam operasi rahasia, kekaburan justru bisa menjadi perlindungan. Pelaku memperoleh ruang untuk bergerak, sementara pihak yang menjadi korban terpaksa berhitung sangat hati-hati sebelum merespons. Kesalahan membaca situasi dapat memicu balasan ke pihak yang salah, memperluas konflik, dan menyeret negara yang awalnya tidak berniat terlibat. Menurut sumber-sumber yang berbicara kepada Reuters, pola itu diduga dirancang untuk menjaga kelompok bersenjata besar di Irak dari serangan balasan. Kelompok-kelompok lama dapat tetap berada di bawah sorotan, sementara jaringan kecil menjalankan tugas yang lebih sulit dilacak. Bagi operator di lapangan, misi semacam ini tidak membutuhkan pangkalan yang mencolok. Drone bisa dirakit, dipindahkan, dan diterbangkan dari lokasi sepi. Perintah dapat diterima melalui komunikasi tertutup. Setelah peluncuran, orang-orang yang terlibat cukup meninggalkan area sebelum perhatian keamanan terkonsentrasi. Di titik inilah, ancaman berubah bentuk. Bukan lagi soal siapa memiliki pesawat tempur paling banyak atau rudal paling jauh. Ancaman itu bergantung pada kemampuan menyusup, memilih waktu, dan mengirim sinyal tekanan tanpa meninggalkan sidik jari yang semakin mudah dibaca. Bagi Baghdad, laporan tentang drone yang berangkat dari wilayah Irak membawa beban melebihi urusan keamanan. Masalahnya menyentuh kedaulatan, hubungan dengan Teluk, tekanan dari Washington, serta pengaruh kelompok bersenjata dalam politik Irak. Pada April 2026, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab memanggil utusan Irak untuk memprotes serangkaian serangan tersebut. Langkah diplomatik menunjukkan bahwa negara-negara Teluk tidak melihatnya sekadar sebagai gangguan keamanan. Mereka meminta jawaban dari Baghdad, karena dugaan titik peluncuran berada di wilayah Irak. Bagi pemerintah Irak, tuduhan itu sangat sensitif. Baghdad tidak ingin wilayahnya dipandang sebagai landasan serangan terhadap negara tetangga. Hubungan dengan negara-negara Teluk perlahan membaik setelah lama diwarnai ketidakpercayaan. Investasi, perdagangan, serta kerjasama energi membutuhkan suasana stabil. Ketegangan meningkat lagi pada 17 Mei 2026. Setelah Arab Saudi melaporkan pencegatan 3 drone yang datang dari arah Irak dan Uni Emirat Arab melaporkan kebakaran di sekitar fasilitas Barakah,
Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi mengutuk dua serangan itu sebagai tindakan kriminal. Ia menjanjikan penyelidikan bersama dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tujuannya bukan hanya mencari lokasi peluncuran, tetapi juga memeriksa apakah wilayah Irak benar-benar digunakan untuk menyerang dua negara tersebut. Baghdad tidak dapat langsung menerima atau menolak tuduhan tanpa bukti cukup. Aparat keamanan Irak lalu mengumpulkan informasi tentang kelompok-kelompok baru yang diduga terlibat. Menurut pejabat Irak yang berbicara kepada Reuters, informasi mengenai jaringan itu masih terbatas. Petugas menelusuri rantai komando, mencari hubungan antar operator, dan memetakan jalur yang mungkin dipakai memindahkan peralatan. Pekerjaan itu tidak mudah. Wilayah selatan Irak memiliki jalan panjang, area terbuka, dan titik yang tidak selalu dipantau ketat. Saat tim mendatangi satu lokasi, orang-orang yang menjalankan operasi mungkin sudah tidak berada di sana. Peralatan dapat dipindahkan, komunikasi dapat dihapus, kendaraan dapat dipakai untuk aktivitas biasa. Tekanan juga datang dari Amerika Serikat. Pada 15 Juni 2026, Ali Al-Zaidi bertemu utusan Amerika Serikat, Tom Barrack. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan itu, kedua pihak membahas rencana Irak untuk melucuti dan membubarkan seluruh kelompok bersenjata yang bergerak di luar kendali negara. Pernyataan itu menekankan bahwa wilayah Irak tidak boleh dipakai oleh pihak manapun untuk mengancam perdamaian kawasan. Pesannya tetap sangat tegas. Baghdad diminta membuktikan bahwa pemerintah pusat masih memegang kendali atas tanah, senjata, dan kelompok bersenjata di negaranya sendiri. Namun keadaan di lapangan lebih rumit daripada satu instruksi politik. Irak memiliki kelompok bersenjata dengan hubungan sosial, politik, dan ideologis yang dalam. Sebagian memiliki wakil di parlemen, sebagian memiliki pengaruh lokal. Sebagian pernah menjadi bagian dari pertahanan negara ketika Irak menghadapi ancaman kelompok teror. Karena itu, pemerintah tidak hanya berhadapan dengan masalah menemukan peluncur drone. Pemerintah juga harus mencegah penyelidikan berubah menjadi benturan baru di dalam negeri. Setiap langkah terhadap kelompok bersenjata dapat memicu penolakan. Setiap kelambanan dapat meningkatkan kecurigaan negara-negara Teluk dan Amerika Serikat. Sampai 19 Juni 2026, penyelidikan belum menghasilkan penjelasan terbuka yang memastikan siapa pelaku serangan. Iran belum menanggapi pertanyaan Reuters mengenai jaringan rahasia itu. Juru bicara militer Ali Al-Zaidi juga tidak menjelaskan perkembangan penyelidikan ketika dimintai keterangan. Di tengah kekosongan jawaban itu, Baghdad terus berada di bawah sorotan. Negara-negara Teluk menunggu jaminan keamanan. Amerika Serikat menuntut tindakan terhadap kelompok bersenjata. Sementara aparat Irak harus mencari jejak dari operasi yang dirancang agar pelakunya tidak mudah ditemukan. Ancaman di Timur Tengah kini tidak selalu datang dengan suara jet tempur atau konvoi tank di perbatasan. Kadang, bahaya bergerak diam dari tempat yang jauh dari sorotan, lalu meninggalkan ketegangan yang dirasakan seluruh kawasan. Dari dugaan operasi drone di Irak Selatan, dunia kembali melihat bahwa satu serangan kecil dapat membawa dampak besar ketika menyentuh wilayah paling sensitif di Teluk. Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.